Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan pertemuan 6, yaitu tentang desain penelitian. Untuk mereview dulu, kita sudah sampai kepada pertemuan 5 ya di sebelumnya, yaitu kita sudah mulai dari mempelajari bagaimana topik-topik penelitian, kemudian khususnya topik bidang TI, lalu bagaimana menentukan latar belakang masalah, kemudian membuat kutipan, melihat penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, kalau misalnya di penelitian itu kita sudah menyelesaikan sampai bab 2. Di pertemuan 6 ini sudah sampai ke desain penelitian. Kita bedah dulu desain penelitian ini sampai nanti selesai jenisnya, ya, karena di sini ada 9 jenis penelitian yang nanti akan menentukan desainnya. Kemudian nanti terakhir kita akan melihat contoh dari sebuah penelitian yang sampai pada tahap desain. Baru nanti setelah UTS kalian akan melanjutkan di tahap bagaimana melaksanakan penelitian sampai nanti ada hasil dan analisanya. Nah, desain penelitian ini ada 9, tadi sudah saya katakan. Jadi ada tipe-tipe desain penelitian, ada eksperimental, quasi eksperimental, causal comparative research, survey research, action research, historical research, ethnographic research, dan case study research. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu perbedaan metode penelitian dan metodologi. Metode penelitian atau desain penelitian itu mengemukakan mengenai metode-metode yang dipakai dalam penelitian. Kalau metodologi itu konsepnya atau ilmunya gitu. Jadi kalau metode itu sudah ini yang akan kita lakukan. Kalau metodologi itu kalian belajar untuk membahas apa-apa yang bisa dilakukan. Nah, jadi seperti mata kuliah kita nih ya, metodologi penelitian, karena kita belajar. Jadi secara singkat di sini dikatakan metodologi itu pengetahuan mengenai metode-metode yang dipakai dalam penelitian. Kalau metode itu sudah kita ngapain nih gitu ya. Misalnya metodologi itu membahas pengumpulan data, wawancara, observasi dan sebagainya, ilmu. Kalau penelitian yang dilakukan itu sudah kita ambil satu. Kita mengumpulkan data dengan cara bagaimana? Satu cara atau beberapa cara. Misalnya observasi. Kemudian kita menganalisisnya dengan cara apa? Ditentukan lagi gitu ya. Jadi metodologi itu ilmu, metode itu sudah satu pekerjaannya. Nah, ini tadi macam-macamnya. Kita akan mulai dari yang eksperimental. Ini yang paling sering ya, yang paling sering dilakukan di bidang TI itu yang eksperimental. Jadi kita mencoba sesuatu dengan cara memberikan perlakuan terhadap apa yang kita teliti, lalu kita lihat hasil perlakuan tersebut. Nah, dia ada kondisi dari si objek yang kita teliti itu dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sesuatu yang pertama disebut kontrol, sesuatu yang tetap ya, tidak berubah-ubah, sementara kelompok kedua itu diberikan treatment. Nah, diasumsikan sama. Jadi variabel yang tidak yang kita bisa ubah-ubah itu disebut dengan variabel bebas, sementara variabel yang tetap itu disebut dengan variabel terikat. Ini misal nih ya, sesuatu yang paling gampang untuk membayangkan ini, kalian ingin meneliti mana yang lebih cepat di antara 2 buah busur dan 2 buah anak panah misalnya. Nah, itu berarti variabel bebasnya atau yang bisa diubah-ubah itu hanya busur dan si anak panahnya. Variabel tetapnya atau terikatnya ya, itu adalah variabel yang kita buat tetap supaya komparasi antara 2 busur dan anak panah tadi dapat adil. Misalnya orangnya yang menembakkan anak panah tersebut, kemudian arah anginnya, kemudian jarak sasarannya, kemudian banyak hal ya, mungkin jarak tarikan busurnya misalnya, dan berbagai hal yang kita buat tetap sehingga perbandingan itu jadi murni, jadi bersih, hanya membandingkan antara si anak panah dan si
busur panas saja. Itu yang dimaksud dengan variabel bebas, yang terikat tadi yang tetap. Kalau eksperimental group atau grup yang dicoba itu adalah kelompok sampel yang menerima percobaan. Kalau conditional group itu grup yang tidak termanipulasi. Ini bisa juga seperti ada perlakuan dan ada yang tidak gitu ya. Misalnya tadi di dalam penelitian anak panah tadi, misalnya ingin tahu seberapa besar anak panah itu terpengaruh angin. Nah, bisa di antara 10 tembakan itu 5 tembakan itu dilakukan dengan tanpa ada terpaan angin dari samping, 5 tembakan lainnya itu ada angin gitu. Dimana kita ingin mempelajari anak panah mana yang lebih terpengaruh terhadap angin, itu misalnya ya. Nah, itu adalah pemisahan grup antara yang diberi perlakuan dengan yang tidak. Nah, variabel pengganggu ya, itu di dalam penelitian eksperimental ini selalu ada, tapi ada yang diabaikan, ada yang tidak diabaikan juga, tapi terbatas kita mengetahuinya. Gitu. Itu disebut dengan batasan penelitian. Jadi penelitian itu biasanya ada disclaimer-nya menyebutkan bahwa ini kami abaikan, ini kami abaikan, ini kami abaikan gitu. Misalnya ya, ketika ingin mengetes keiritan sebuah kendaraan misalnya. Keiritan. Jadi ini motor satu diadu dengan motor yang lain seberapa irit. Itu sebenarnya ada tuh faktor-faktor pengganggu penelitian, misalnya tipe ban yang berbeda, berpengaruh kan ya, ban tuh harusnya berpengaruh, kemudian mungkin cuaca saat itu dan lain-lain. Cuman kalau memang kita susah untuk mengontrol kondisi itu kita bisa sebut bahwa itu memang ada perbedaan gara-gara itu, cuman untuk penelitian ini kita abaikan gitu. Karena dengan berbagai alasan yang bisa kita kemukakan, misalnya gangguan itu tidak terlalu signifikan, atau gangguan itu sudah semaksimal mungkin bisa kita tekan tapi ada yang tidak bisa kita kendalikan dan sebagainya dan sebagainya. Kalau yang kontrol ini yang stabil selama penelitian, tadi ya mirip dengan yang terikat ya. Nah, tapi ini dianggap, kalau terikat ini kita kondisikan dia tetap, kalau kontrol ini dianggap tetap. Kalau yang tidak terkendali ini ada variabel yang berpotensi berdampak negatif terhadap variabel bebas ya. Nah, itu ada tapi kita tidak bisa kendalikan. Nah, ini contoh-contoh risetnya. Misalnya ini tentang tanaman. Tadi juga saya sudah kasih contoh ya. Ini ada contoh lain lagi. Variabel bebasnya adalah pemberian pupuk. Nah, berarti pupuknya ini ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit, ada yang tanpa pupuk misalnya gitu ya. Variabel terikatnya adalah kesuburan padi, itu adalah sesuatu yang ingin kita cari. Variabel terkendalinya adalah cuaca, curah hujan, itu yang kita bisa anggap sama gitu ya. Sama dialami oleh padi-padi yang diberi perlakuan variabel bebas tadi. Nah, ini eksperimental. Kuasi eksperimental itu mirip dengan eksperimental tapi tidak punya kontrol. Tadi ada kontrol ya, terkendali, variabel kontrol. Kalau kuasi eksperimental itu tidak punya kontrol. Jadi dia dapat diukur ketika ada pemberian treatment gitu ya. Ketika ada pemberian treatment, misalnya ini bagaimana produktivitas sebelum adanya IT dengan sesudah adanya IT. Nah, ini eksperimen, tapi kita tidak bisa mengondisikan dia titik maksimalnya itu di mana gitu ya. Tidak bisa, karena ini alasannya kita tidak bisa ukur bagaimana kondisi yang ekstrim-ekstrimnya gitu. Bisa, itu kuasi eksperimen. Eksperimen juga, cuma dalam contoh pemasaran ini misalnya kita tidak bisa mengukur bahwa penjualan meningkat karena adanya marketing saja, karena orang sejak dulu sudah melakukan marketing. Jadi zero marketing itu
tidak bisa diadakan gitu ya, karena sudah ada duluan. Kemudian tipe yang selanjutnya ini adalah comparative research. Kausal ya, kausal itu berdasarkan bahasa Inggris, yaitu ada sebab akibat gitu ya. Kita dalam penelitian ini mencari apa yang menjadi penyebab terhadap sebuah kejadian atau fenomena. Misalnya, kenapa perusahaan IT itu multinasional lebih inovatif daripada perusahaan IT lokal? Kejadiannya ada dulu, kita cari faktornya gitu ya, kita cari faktornya. Biasanya ini pengolahan data ya, comparative research ini pengolahan data. Jadi kita cari di mana misalnya perusahaan IT itu yang faktor-faktor dia ada A, B, C, D, kita bandingkan perusahaan IT lain, lalu kita lihat korelasinya gitu. Kok perusahaan IT yang menerapkan sesuatu A misalnya, dia lebih inovatif, berarti ternyata faktor A itu yang sekian persen itu pengaruhnya banyak gitu ya. Nah ini kausal atau comparative research ini biasanya sangat kaitannya erat sekali dengan data mining. Nah, jadi kalau di dunia IT kita kenal dengan data mining ya, ini bisa digunakan tekniknya. Gitu. Kemudian korelasi, ini sama nih dengan data mining juga. Kita bisa melihat hubungan antara dua variabel. Ini salah satu data mining sangat bisa digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel ini. Nah, jadi misalnya pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya curah hujan di Bogor. Kalau di data mining itu saya mengandaikan dengan keterimanya kerja orang gitu ya, dengan faktor-faktor yang menyertai diri dia, ada umur, ada nama, dan lain-lain. Kemudian kalau yang sering sekali itu adalah produk yang dibeli orang kalau dia membeli produk lain. Jadi misalnya nih, kalau orang beli handphone, biasanya dia beli apa lagi gitu. Orang-orang yang suka beli handphone tersebut itu korelasional ya. GNP dengan keterlibatan IT misalnya. Nah, kemudian ya banyak hal lah. Jadi korelasional itu adalah hubungan suatu data dengan data yang lain. Kalau survei ini adalah kuantitatif ya, kuantitatif. Jadi penelitian survei itu pada umumnya dia menggunakan kuesioner untuk mengambil data, dan di kuesionernya itu memang spesifik ditujukan pertanyaan kuesionernya itu untuk mengetahui hal tertentu gitu, ditanyakan di situ. Nah, survei ini biasanya mengambil sampel dari satu populasi. Jadi ada teknik sampling di sini dan ada berbagai teknik sampling yang seharusnya kalian ketahui. Jadi pelajari berbagai teknik sampling karena memang mengambil data dari seluruh populasi itu pertama tidak efektif, kedua biasanya biayanya jadi besar gitu ya. Jadi kita mencoba menekan dapat tanpa mengabaikan kualitas, yaitu dengan cara melakukan sampling. Nah, ini kuesioner itu juga bisa dicoba dulu ke sejumlah kecil responden untuk mengetahui validitas dan keefektivitasannya gitu ya. Kita coba ke grup peneliti lain atau orang lain yang ya menilai kuesioner kita. Jadi survei research ini sangat tergantung dengan kualitas kuesioner atau cara pengambilan datanya itu. Nah, ini adalah cara-cara pengambilan sampel ya. Kita coba ulik lagi satu yang harusnya sudah kalian pelajari. Pertama adalah populasi, itu adalah sekelompok data atau orang seluruhnya gitu ya. Sementara sampel itu adalah sebagian yang mewakili populasi. Nah, tapi sampling itu biasanya pembagiannya adil ya. Nah, ini tadi alasan-alasannya. Sampel itu biasanya bisa mewakili elemen populasi itu banyak, jadi mahal gitu ya. Kemudian penelitiannya jadi cepat, tentu saja karena sedikit. Peneliti sampel juga menghindari penelitian yang bersifat merusak karena terlalu banyak gitu ya. Ini teknik-tekniknya. Random sampling,
non random sampling, ada probability sampling, ada yang random sampling, ada simple, ada yang systematic, ada yang stratified, ada yang cluster sampling. Nah, cluster sampling ini menarik nih. Cluster sampling ini adalah memilih kelompok tertentu secara dia sengaja dipilih kelompok-kelompoknya gitu ya, karena dia di populasinya itu sudah punya cluster. Jadi misalnya nih penduduk, ada cluster anak-anak, cluster perempuan, cluster laki-laki, cluster apa gitu ya. Kita ambil wakil dari cluster sehingga hasil samplingnya itu balance. Nah, jadi ini biasanya cluster sampling ini kalau penelitiannya itu sangat terpengaruh dengan klasternya. Wajib klasternya kita kondisikan. Klaster itu kelompok-kelompok dari populasi. Kalau yang non probability ada confidence sampling, ada purpose sampling, quota sampling, snowball sampling. Nanti di search ya ini ya. Nah, ini prosedurnya. Jadi ada angka, nanti konkretnya adalah orangnya atau datanya. Sampling itu bukan hanya orang ya, data sebenarnya sampling itu. Jadi kalau orang ini 1000 orang diambil sampel 100 gitu ya, itu berarti 10%. Hewan, populasi hewan diambil sekian, populasi tumbuhan diambil sekian. Populasi itu bisa apa saja ya, populasi provider internet, populasi kendaraan, populasi alat elektronik, populasi apapun. Kita ambil sampelnya. Ini ya caranya. Nah, ini jenis yang ketujuh, yaitu action research. Ini adalah penelitian yang berfokus langsung pada tindakan sosial. Jadi namanya juga action, dia bertindak gitu ya. Kemudian ini metode yang didasarkan pada tingkatan masyarakat yang seringkali diselenggarakan pada suatu latar yang luas seperti di rumah sakit, pabrik, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, action research ini sering ada di YouTube ya. Sebenarnya salah satu jadi perwujudan action research adalah riset sosial gitu, dimana orang misalnya ingin mencoba, kalau itu tuh yang youtuber misalnya pura-pura jadi gembel, terus ingin tahu reaksi orang melihat seorang gembel kalau melakukan apa gitu ya, itu action research. Jadi dia bertindak dari tahu, misalnya di zebra cross menegur orang yang melewati garis, itu kan aksi itu ya, langsung tegur, lalu cari seberapa yang menurut, seberapa yang malah marah gara-gara ditegur dan lain-lain. Itu action research. Action research ini sering digunakan untuk mempelajari fenomena sosial biasanya. Gitu. Historical research ini jenis yang selanjutnya lagi ya. Ini riset pustaka. Jadi risetnya itu kita tidak melakukan sesuatu sekarang. Kita mempelajari apa yang sudah lampau dengan bekal pustaka-pustaka yang sudah ada gitu. Nah, jadi pustaka-pustaka itu kita pelajari supaya kita menemukan ilmu di situ. Kayak orang tuh ya, misalnya sampai sekarang kan terjadi penelitian tuh bagaimana asal mula piramid gitu, karena orang cukup heran dengan piramid itu, batunya begitu besar sekali, tapi dia dibuat ribuan tahun yang lalu, di mana teknologi alat berat itu belum ada, tuh gimana caranya gitu. Nah itu kan historical research yang mereka pelajari, mungkin begini, mungkin begitu, ada fakta-fakta yang mendukung berbagai pendapat di sana, sehingga akhirnya mereka bisa publikasikan hasilnya bahwa mungkin ini risetnya gitu. Nah itu adalah historical research ya. Nah ini tahapannya. Kemudian evaluasi sumber Anda, sintesiskan, kemudian analisis setiap formulasi yang ada dan buat kesimpulan. Kemudian ethnographic research. Ini penelitian yang memfokuskan diri pada budaya dari sekelompok orang. Nah, ini meneliti budaya ya. Dia mirip dengan action research, melakukan sesuatu terhadap sekelompok orang, tapi kalau etnografik ini kayak ditujukan
untuk budaya sekelompok orang. Kalau action research tadi kan tidak ya, tidak tentu untuk budaya seorang, langsung lakukan saja di satu tempat gitu. Yang menerima perlakuan dari action research itu orang-orang dengan berbagai latar belakang. Nah, tapi kalau etnografik itu tidak, dia fokus pada budaya dari sekelompok orang. Jadi action research yang jenisnya khusus itu ethnographic research. Ini studi kasus. Nah, studi kasus ini banyak sekali terjadi pada mahasiswa D3 karena mereka memang seperti Anda sekalian itu terapan ya, menerapkan sesuatu. Nah, menerapkan sesuatu ini biasanya jodohnya ke case study research. Jadi ini merupakan pemusatan perhatian pada satu kasus tertentu dengan menggunakan individu atau sekelompok sebagai bahan studinya. Jadi memang melakukan sesuatu tapi fokus kepada sebuah tempat gitu ya, atau sebuah event atau sebuah apa, di mana tempatnya itu yang jadi fokusnya. Jadi analisanya ini ada analisa tempatnya gitu, kecocokan dan sebagainya dan sebagainya. Case study dengan survei ini berbeda ya, berbeda. Jadi kalau case study itu kalau survei dulu nih, survei itu sampelnya cukup luas. Kalau case study itu sedikit karena dia memang fokusnya itu tempat gitu ya. Tapi survei dan case study itu keduanya sama-sama menggali fenomena. Nah, ingat di sini bahwa riset itu memang harus memberikan pengetahuan apa yang kita tahu dari yang kita terapkan itu. Jadi misalnya kalian riset untuk membuat rancang bangun aplikasi di suatu tempat, bukan rancang bangunnya itu yang jadi penelitiannya, tapi setelah kalian buat aplikasi untuk tempat itu, kalian sebarkan kuesioner, misalnya untuk menanyakan seberapa cocok aplikasinya atau tingkat kepuasan penggunanya, dapat respon kepuasan pengguna itulah yang hal baru dari penelitian kalian. Oh, ini cocok, oh ini tidak cocok, dan lain-lain. Jadi bukan dirancang bangunnya, tapi di hasil kuesionernya yang menjadi nilai novelty atau nilai kebaruan dari case study research itu. Makanya di sini case study research-nya dihubungkan dengan survei research, karena menggali pengetahuan dari case study itu kita melakukan survei gitu ya. Tapi survei di case study research itu berbeda dengan survei research yang murni. Survei research yang murni itu dia biasanya luas. Kalau case study, survei pada case study research itu objeknya terbatas atau sedikit gitu. Nah, ini jenis datanya ya. Dia ada dokumen-dokumen dan lain-lain. Nah, ini adalah referensi slide kita hari ini. Jadi mudah-mudahan kalian paham dengan berbagai jenis ini. Sekarang saya akan tunjukkan ada penelitian yang ingin saya perlihatkan untuk menjadi contoh. Ini adalah satu penelitian di mana dia meneliti penerapan dari sensor ya. Ini jenis risetnya adalah experimental research. Jadi ini ada kebakaran sebagai latar belakangnya. Lihat ini latar belakangnya ya. Ada kebakaran, kemudian kebakaran hutan itu gimana cara mencegahnya. Ada berbagai macam algoritma untuk menilai kondisi kebakaran hutan. Lalu dia mengajukan solusi bahwa kebakaran hutan ini bisa dideteksi nih dengan cara sensor dengan IoT. Nah, itu mirip ya seperti cara kita kemarin menentukan latar belakang, di mana ini nanti akan saya bagi lembarnya. Jadi di sini ada masalah, fakta-faktanya di sini bahwa masalah itu ada. Kemudian dia usulkan sebuah pendapatnya di sini bahwa untuk mengatasinya itu dia mendeteksi kebakaran tersebut untuk menentukan pembukaan pintu air gitu ya. Kemudian dia perkuat pendapatnya yang dia usulkan menjadi solusi tersebut dengan berbagai literatur. Di sini dia mengutip berbagai literatur yang dihasilkan dari pustaka-pustaka terdahulu. Nah, ini contoh rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah seperti ini.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas penelitian berapa besar akurasi metode fuzzy integrated system Takeuchi Tsunoda dalam otomatisasi pintu irigasi untuk mengatur tinggi muka air tanah ideal lahar gambut. Jadi yang dia tanya ini adalah berapa besar akurasi. Nah ini singkat dan jelas. Hasil dari penelitian dia ini adalah angka akurasinya. Itu harus ya. Jadi rumusan masalah itu jangan mengambang kemana-mana. Harus singkat dan jelas. Ini batasannya, batasan-batasannya. Jadi di luar ini yang kita singgung tadi sebagai variabel ini ya, variabel yang kita abaikan gitu ya. Dia mengambil ini, ada beberapa hal yang dia tidak ambil gitu ya. Misalnya di sini ada tiga macam fuzzy, kemudian ada 3 macam kelembapan. Berarti yang lain dia tidak ambil datanya gitu. Penelitiannya prototyping. Nah, jadi jangan harap penelitiannya ini akan jadi sebuah produk yang besar. Ya ini simulasi ya hasilnya. Nah, ini contoh tujuan penelitian. Nanti baca sendiri, ini contoh manfaat penelitian. Nah, ini bab 2. Jadi bab 2 itu sudah saya singgung juga di minggu-minggu lalu bahwa bab 2 ini ada kajian terdahulu, penelitian-penelitian orang yang kalian kutip dengan teknik pengutipan yang benar. Yang saya anjurkan kemarin jangan pakai kalimat langsung gitu ya, supaya jangan kena plagiat. Bisa juga disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, dia tadi ada narasi, ada tabelnya gitu. Kemudian dilanjutkan dengan pustaka keilmuannya yang setelah penelitian-penelitian terdahulu tadi. Ini kebetulan ini cukup panjang ya, keilmuannya. Dia ya panjang lah ya, fuzzy gitu ya. Dan seterusnya sampai basis keilmuan atau pustakanya ini dirasa cukup untuk orang lain membaca. Ini karena ini proposal skripsi ya, jadi panjang. Nanti yang jurnal tuh pendek. Oke, ini masih pustakanya. Sampai nanti ini goalnya sebelum kalian UTS ini harusnya bisa menyelesaikan bab 3 dari materi yang baru saja kita pelajari tadi. Yaitu desain penelitian atau metode penelitian. Nah, apa metode penelitian ini? Ini singkatnya adalah, tadi kan ada pertanyaan ya di penelitian, yaitu berapa besar akurasi metode fuzzy dan lain-lain, bla bla bla. Dia menanyakan tentang akurasi. Nah, di sini kalian janjikan bahwa untuk saya mengetahui akurasi itu saya ngapain? Sesingkat itu saja sebenarnya. Maka kalian jelaskan di metode penelitian ini bahwa ini contoh, kalian pakai alat apa, pakai bahan apa gitu ya. Ini kan eksperimen, jadi karena pakai Arduino ada alat bahan gitu ya. Kalau kalian pakai laptop ya sebutkan saja laptopnya pakai apa. Ini laptopnya ada spesifikasi dan lain-lain, boleh seperti ini. Kemudian bahannya ini karena ada tanah gambut diambil di mana, ini boleh. Ini variabelnya, variabel yang tadi ya. Kemudian ini alur penelitiannya. Nah, ini menggambarkan kepada orang yang membaca di penelitian kamu tuh ngapain. Dari mulai merumuskan dan lain-lain, ini menganalisis sistem dan lain sampai penelitiannya, pengujian dan selesai. Nah, ini penelitian yang baik itu biasanya punya alur dengan bentuk bagan seperti ini. Kemudian dilanjutkan, kamu ngapain saja ceritakan gitu ya, sehingga pokoknya jelas di penelitian ini nanti kamu ngapain. Ini merumuskan masalah, menganalisa kebutuhan data, kamu sampai melukiskan ini prototyping saya tuh maunya seperti ini loh nantinya gitu. Ini belum mengerjakan tapi dia sudah mencari ya, mencari contoh nanti gambar dia bagaimana. Nah, sampai nanti analisa. Ini sistem microcontrollernya ceritanya untuk diterapkan di VTI, ceritanya walaupun dia nanti tidak. Baru kemudian sistemnya ada rancangannya juga. Bisa ya kita membuat rancangan sistem tuh bisa. Seperti ini, banyak alat bantunya sebelum kita benar-benar membuatnya. Sampai nanti diuji, lalu dengan aturan-aturan seperti ini dan selesai. Jadi sampai titik ini seharusnya penelitian itu jelas sejelas-jelasnya, tinggal dikerjakan gitu ya. Seperti modul praktikum lah, ada modulnya A ngerjakan apa, B ngerjakan C ngerjakan apa.
alat kamu apa, bahan kamu apa. Kalau nanti misalnya ini diujikan dalam sebuah skripsi atau diajukan dalam sebuah jurnal tuh nanti yang membaca langsung, yang mereview itu langsung ngasih pendapatnya, oh ya saya percaya dengan tahap-tahap penelitian kamu ini kamu bisa menjawab rumusan masalahnya. Udah selesai seperti itu. Ini kalau jurnal begini. Nah, ini pendahuluan ya, mirip ada bidang ilmunya, ada masalah, nih masalahnya nih. Selain memiliki kelebihan, memiliki kekurangan dalam menilai parameter optimal. Nah, ini masalah nih, masalah ilmu ya. Ini usulannya menyelesaikan masalah. Ini jurnal-jurnal yang mendukung pendapat dia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, karena jurnal dia tidak ada tinjauan pusaka, dia langsung metode. Sama nih, ada bagan yang menjelaskan di penelitiannya itu dia ngapain, kemudian ada penjelasan di bawah bagannya. Dia mengumpulkan data, pre-processing, pembobotan, data mining, ini jenis penelitian data science ya, pattern evaluation to knowledge, selesai. Nah, sampai sini penelitian dia seharusnya sudah jelas dia itu melakukan apa. Baru hasil dan pembahasan nanti setelah penelitian dilaksanakan. Oke. Nah, sampai situlah penjelasan saya. Nanti tolong disimak tugasnya ya. Dan mudah-mudahan kalian siap untuk mengikuti UTS besok hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.